Yang membuat orang takut pergi ke satu tempat biasanya karena tempat itu sama sekali baru. Karena dia belum pernah pergi ke sana, maka akan ada harap-harap cemas di sana bagaimana. Setelah orang mengalami rasa takut terhadap kematian. Mengapa? Karena belum ada satu orang pun yang sudah pernah pergi ke sana. Ada yang sudah pergi ke sana? Coba angkat tangan. Belum ada. Tetapi sekalipun belum ada yang pernah pergi ke sana, kita semua suka pergi ke sana. Siapa yang suka pergi ke sana? Ke surga. Angkat tangan. Siapa yang mau pergi sekarang? Sekalipun kita suka pergi ke sana, tidak ada seorang pun yang mau pergi ke sana. Mengapa Bapak Ibu? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena orang merasa ada sesuatu yang kurang. Kurang dalam hal saya masih kurang berani memaafkan. Sehingga ada orang yang berat sekali untuk mengalami kematian, terikat pada rasa dendam, terikat pada rasa kebencian. Ini fakta. Ketika seorang teolog mengatakan bahwa sebenarnya kebencian menjadi tembok besar yang menghalangi orang bertemu dengan Sang Pencipta. Kita tidak boleh memandang remeh soal hati yang begitu diselimuti oleh kebencian. Yang kedua, mungkin juga karena orang merasa kurang dalam hal relasi yang belum tuntas. Ada pengalaman-pengalaman relasi masa lampau yang rasa-rasanya masih menggantung, sehingga saya sulit untuk melepaskan ini roh jiwa saya dari tubuh jasmania. Kemungkinan yang kedua karena orang takut kehilangan. Nah, ini yang membahagiakan. Tapi ketakutan kehilangan, takut hilang relasi maupun materi. Relasi yang baik yang sudah saya jalin, saya takut untuk saya tinggalkan. Materi yang banyak yang sudah saya usahakan dan kumpulkan, saya takut kehilangan. Hari ini saudara-saudari, ketika Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Mau mengatakan kepada kita apa? Ini soal penghiburan dan jaminan. Penghiburan dan jaminan yang berdasar pada rasa keyakinan bahwa setelah kita meninggalkan tempat yang fana ini, Tuhan menjamin kemana kita akan pergi. Kemana itu? Ke rumah Bapa. Rumah Bapa yang disediakan bagi orang percaya. Dan menariknya di sana dikatakan oleh Yesus, supaya di tempat di mana aku berada. Kalau Yesus mengatakan di mana, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Berarti apa? Ini satu persekutuan kita dengan Allah secara sempurna, secara paripurna. Bukan lagi tempat yang ada di dunia ini tempat terminal, bukan tempat final.
Ini persinggahan. Kalau orang Jawa selalu bilang urip nang dunia mau mampir ngombe. Ada Pak Agung di sini. Hidup di dunia hanya singgah untuk minum. Tetapi pertama-tama tujuan kita adalah kebersatuan, supaya di mana kita berada pasti Tuhan berada. Ketika saya ke Yerusalem mendapat kesempatan berkat, rahmat mendampingi para pesiara. Antrilah kami hampir 3 jam hanya mau masuk makam Yesus. Hanya mau pergi berdoa di makam Yesus. Antri, ada penjaga, ada pastor Fransiskan yang ketika saya lihat, padahal dia punya jarak mungkin dari sini sampai Bambu Den 3 depan. Bambu Den 2, 3 sini. 1 di sana ya? 1 sana, Pastor. Oh, 3 di seberang. 3 sebelah. Oh, pokoknya jauhnya itu menyeberang jalan antara Bambu Den yang 1 dan Bambu Den yang lain. Dekat sih, tapi orang pesiara banyak sekali. Dan kami harus jalan pelan, maju lagi pelan sambil jaga dompet, paspor diamankan. Sampai di sana ada petugas yang berteriak, "Yaelah, yaelah, yaelah, cepat kok, cepat, cepat bergerak, banyak antrian nih." Masuklah, kami punya giliran. Pak Ruslan masuk, Ibu Grace masuk, saya terakhir. Ya kurang lebih 3 orang di makam Yesus. Tidak direncanakan, tapi tiba-tiba ada satu doa yang muncul secara spontan. Apa doa saya dalam hati? Tuhan, jika mendekati ajalku nanti, kalau saya mau mati, berikan 1 menit kesempatan untuk mengingat peristiwa hari ini, bahwa saya pernah berlutut di makam kudus, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan kita di dunia ini memang kita yang jalani, tetapi hidup dan mati kita Tuhan yang kuasai. Saya selalu mengatakan bahkan kepada mama saya yang sudah lansia, "Mama jangan takut mati. Mati itu adalah kemuliaan, keuntungan bagi orang yang percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku," kata Yesus. Mau baku dapa dengan sang pemilik kehidupan. Karena mama saya sangat takut, sakit lutut sedikit dia pikir ajal sudah mendekat. Ketika om saya mau sakit berat, ya, satu yang dia minta, minyak suci, sakramen minyak orang sakit. Telepon tante saya biasa dipanggil Hembo, anak bungsu. "Hembo, bisakah kita umat kasih itu minyak suci?" Saya bilang, Dede, kalau kalian yang kasih-kasih ini minyak kayu putih. Jangan minyak suci, itu bagian pastor. Kebetulan pas saya punya om juga pastor, namanya Pastor Joy Derry PR. Dia pernah bertugas di kampung om saya, Sulawesi Tengah. Lewatlah dia bilang, ini rumah Bapak Cornelis Manumpil. Kenapa rame-rame? Dia tidak punya rencana mau mampir, tapi karena seperti ada pesta, dia pergi. Ternyata om saya sakit berat. Turunlah dia. Dan biasanya pastor-pastor kalau ada tempat pelayanan stasi jauh-jauh, di mobilnya selalu ada itu minyak orang sakit. Turun dia tanya, "Ada apa? Acara apa?" "Oh pastor, Om Cornelis ini sementara namanya Korintus. Ini sementara sakit." "Oh, sakit?" "Iya pastor, puji Tuhan pastor ada, kita minta minyak orang sakit." Datanglah om saya ke mobil, ambil itu minyak, bikin sakramen orang sakit, dikasih minyak. 3 menit kemudian
om saya menghembuskan nafas terakhir, hanya menunggu minyak. Ini juga bahan pembelajaran bagi kita. Kalau soal lihat, aduh ini minta minyak itu bukan pertama-tama persiapan mau mati, tidak. Karena kalau orang Katolik salah. Tapi penguatan iman, mau hidup mau mati bukan urusan kita, Bapak Ibu. Amin. Amin. Sekali waktu saya ditelepon oleh umat dari Andalas. Halo pastor, ya. Pastor boleh datang kasih minyak suci. Di mana? Siapa ini? Ibu X. Di mana? Rumah sakit Dadi. Oh, siapa yang sakit? Setahu saya tidak ada umat kita yang berdomisili di rumah sakit. Ada umat dari Palu, korban dari gempa tsunami Palu, lari ke Makassar. Tidak ada keluarga. Dia kenal saya, kebetulan di rumah sakit dan telepon minta supaya ada pelayanan. Oke, kalau begitu saya pergi. Mau jemput pastor, jemput me. Begitu dia masuk jalan Anuang, telepon lagi. Pastor, ya. Maaf pastor, keluarga bilang itu ibu itu sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Saya bilang begini nih. Saya tidak bawa stola, saya tidak bawa buku, saya tidak bawa minyak. Kita pergi doa saja. Sudah meninggal, kita pergi doa. Begitu dia jemput, kita pergi ke rumah sakit Dadi. Lalu keluarga sudah tunggu di lobi rumah sakit. Dan bilang, pastor, mama sudah meninggal tapi sudah hidup lagi. Saya tidak bawa apa-apa. Telepon saya sama Pak Domi waktu itu masih koster. Berbunyilah telepon seperti tadi bunyinya. Halo Pak Domi. Ya pastor. Tolong naik ke Pastor Fani. Ambil minyak suci. Ambil stola. Ambil buku. Antar ke rumah sakit Dadi. Oh, sekarang pastor? Ya, sekarang. Jadi pastor ada apa di sana pastor? Pak Domi, saya suruh kau bukan suruh wawancara. Cepat kau pergi. Naiklah dia ke Pastor Fani. Minta bawa ke sana. Sampai di sana kita bikin ritus sakramen pengurapan. Bapak Ibu, keluarga sangat senang ketika pastor datang dengan sakramen, membawa sakramen orang sakit. Saya lihat keluarga tegang karena itu apa namanya itu mesin belum itu masih bunyi naik turun. Saya lihat keluarga tegang, kita mau doa. Saya lihat lagi, saya nasihati, saya berikan penghiburan rohani, saya pegang. Tiba-tiba dingin Bapak Ibu. Ternyata saya pegang besi tempat tidur. Bukan di tangannya, bukan. Masih hidup. Selesai kita doa, saya pulang. Makan siang dengan Pastor Fani. Masuk ke dalam kamar, istirahat, ditelepon keluarga. Pastor, terima kasih Pastor. Ya, bagaimana? Ya, semoga Mama baik-baik. Mama sudah meninggal lagi, Pastor. Mati, pertama hidup, mati, hidup lagi, mati lagi. Hidup mati bukan urusan Anda dan saya. Urusan kita selama hidup, apa yang harus kita lakukan? Dalam penyertaan Tuhan, kita mohon malam hari ini dengan satu keyakinan. Semoga amal kasih kebaikan, kehidupan dari almarhum Yosef Hardi Santioso boleh menjadi sesuatu yang indah bagi keluarga pertama-tama sebagai satu kesaksian hidup, tetapi semoga arwahnya boleh mengalami kebahagiaan bersama para kudus di surga.